Lagi-lagi, isu Ahok jadi ketua KPK viral. Pejabat pamer kemewahan kena semprit Presiden Jokowi, gak main-main. Siapkan Ahok di puncak KPK? Hajar. Dalam penggodokan, tetapi kita harapkan nanti yang ada di situ adalah orang yang memiliki tergantung DPR. Saya udah serukan itu sejak saya anggota Komisi 2 DPR RI. Saya katakan undang-undang pilkada harus memasukkan pasal itu. Itu adalah hasil ratifikasi konvensi PBB melawan korupsi. Jadi kalau ada pejabat negara tidak bisa membuktikan hartanya dari mana, maka itu disita buat negara. Nah harusnya kalau mau siapapun mau jadi pejabat, harus bisa membuktikan hartanya dari mana, biaya hidupnya seperti apa. Kalau nggak bisa memenuhi itu ya nggak boleh jadi pejabat, baru rata. Iya, ini kan konsep meratakan lapangan tanding. Sampai rata kan? pamer kekayaan. Hedonis. Oleh sebab itu saya minta kepada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Kalau mau nguji karakter sejati seseorang, kasih dia kekuasaan. Langsung ketahuan karakternya. Wajarlah Ahok teriak begitu, karena dia selama ini memang berpikirnya secara profesional dan manajerial. Ahok itu kan seorang manajer yang sangat baik. Akhir-akhir ini nama Ahok kembali berkibar. Setelah beberapa kalimat-kalimat sakti Ahok yang dulu pernah ia ucapkan, satu persatu terbukti di masa kini. Seperti soal warga Tanah Merah dan tentu saja soal pembuktian harta terbalik para pejabat. Banyak pihak yang menginginkan Ahok menjabat sebagai ketua KPK agar bisa menggebuk para pejabat yang tak tahu malu menggerogoti uang rakyat untuk memenuhi nafsu hedonisnya. Dan memang sepertinya hoax yang satu ini sengaja menyebar kegaduhan. Informasi itu menyebut Komisaris Utama Pertamina tersebut yaitu Basuki Cahayapurnama alias Ahok terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Luar biasa. Berikut judul berita lengkap dengan logo LKBN antara itu. Ahok resmi jadi ketua KPK menggantikan Firly. Capture tersebut diunggah akun Facebook Serdadu Jogja. Gambar itu menampilkan keterangan waktu Selasa 28 Februari 2023. Tangkapan layar tersebut memang menampilkan foto Ahok. Lokasinya identik dengan lobi gedung KPK. Dari pengecekan archive berita LKBN Antara, judul itu ternyata tidak ditemukan. Judul pada unggahan akun Serdadu Jogja tersebut sudah diubah. Bahkan, judul asli yang mencantumkan foto itu justru mengklarifikasi bahwa Ahok bukan ketua KPK. Judul aslinya adalah hoax. Ahok resmi jadi ketua KPK. Keterangan foto juga menjelaskan bahwa foto tersebut arsip. Foto itu diabadikan oleh pewarta foto Hafiz Mubarak, sama sekali tidak berkaitan dengan klaim jika mantan gubernur Jakarta itu menjadi ketua KPK. Tapi bagaimana kalau memang benar Ahok menjadi ketua KPK? Saya sih sangat berharap ya. Meskipun sekarang belum secara resmi dan masih simpang siur, tetapi saya sangat setuju dengan usulan tersebut. Saya akan 100% mendukung penuh Ahok untuk jadi ketua KPK. Karena lihat saja keberaniannya dalam mengungkap kejanggalan-kejanggalan yang entah itu di DKI Jakarta dulu atau di Pertamina saat ini, menjadikan masyarakat percaya jika Ahok menjadi ketua KPK, maka kasus-kasus korupsi akan diberantas habis. Seperti yang saya katakan di awal tadi, ketika kasus pamer harta para pejabat di lembaga pemerintahan tengah menjadi sorotan, publik geram aksi pamer harta tersebut karena tidak mencerminkan sebagai pelayan masyarakat. Apalagi kasus mantan pegawai pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo yang memiliki harta kekayaan yang janggal di mata publik. Tak hanya satu, setelah Rafael Alun, banyak kasus pejabat publik yang memiliki harta kekayaan yang dianggap janggal pun terkuat. Banyak sorotan publik yang mengungkapkan kembali ucapan pesohor terdahulu soal harta kekayaan, yaitu Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang ucapannya kembali diungkit. Seperti dilansir dalam video viral di Twitter, Ahok pernah menentang para pejabat-pejabat yang gemar menimbun dan pamer harta untuk membuka semua laporan harta kekayaannya ke publik. Dalam video itu, Ahok dengan lantang menentang semua pejabat publik untuk bisa lebih jujur dan mengungkapkan semua harta kekayaan yang mereka miliki, serta sumber dari harta tersebut. Selain itu, Ahok juga mempersilahkan siapa saja untuk membongkar harta kekayaan ke publik. Kata Ahok, "Saya berani nantang kok, periksa harta saya.
Pajak saya bayar sama biaya hidup. Berani nggak lo pejabat BPK begitu? Berani nggak DPRD belakang ngomong begitu? Kata Komisaris Utama Pertamina itu menantang. Lihat dari ucapan Ahok tersebut, kita membuktikan bahwa kualitas dia sebagai orang keuangan memang tidak diragukan lagi. Maka dari itu wajar jika Ahok dikadang-kadang bisa jadi ketua KPK untuk menggantikan Firly Bahuri yang sepertinya kicap-kicap saja. Yang sampai saat ini bukan menguatkan KPK, tapi malah jadi lemah KPK-nya. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah Ahok sudah cocok menjadi ketua KPK? Kalau saya sih 100% mendukung. Bagaimana menurut Anda? Usulkan Sandi jadi cawapres Anies, PKS gak ada kapoknya bikin sakit hati Partai Demokrat. Ditulis oleh Ferry Padli dari laman siwar.com. Tapi kalau Pak Sandi Uno kan bukan tokoh perubahan tapi tokoh kolaborator kan. 5 tahun terakhir ini jadi kolaborator, jadi agak sulit diterima akal sehat Pak Sandi Uno masuk dalam tokoh perubahan. Saya kira sejak awal itu kan standing point dari Partai Demokrat, tapi prinsipnya kita mau menang dengan elektabilitas, dan kedua juga tokohnya harus tokoh perubahan. Kita tidak ingin memilih tokoh kolaborator. Kok langsung balik arah begitu ya? Ada apa ini? Frustasi karena tidak ada yang mau dampingi Pak Anies. Atau yang mau dampingi Pak Anies tidak punya duit. Apa nama Mas AHY atau Pak Aher diyakini tidak laku bila ditawarkan ke masyarakat. Tidak tanggung-tanggung. Usulan Pak Sandiaga jadi pendamping Pak Anies disuarakan oleh 3 elit dari PKS. PKS dan Nasdem telah bulat akan mengusung Anies pada Pilpres 2024, plus Partai Demokrat yang juga sudah mengatakan akan mendukung mantan Gubernur Jakarta tersebut. Nah, karena mengusung capres itu harus sepaket dengan wakilnya, maka ketiga partai itu harus berembuk menentukan siapa yang paling tepat untuk mendampingi Anies. Yang terjadi malah sebaliknya, saling berebut Ferguson. Partai Demokrat ngotot duetkan Anies AHY, sedangkan Nasdem dan PKS menolak dengan keras ketum partai berlambang bintang Mercy itu jadi cawapres Anies. Lantas apa yang menjadi penyebab kedua partai itu menolak AHY? Pertama, kalau yang jadi cawapres kader Demokrat, ya Partai Demokrat yang untung karena akan mendapatkan efek ekor jas. Kira-kira seperti PDIP dan Gerindra pada Pilpres 2019 yang sama-sama mengusung kadernya sebagai capres. Hasilnya PDIP dapat suara terbanyak pertama, Gerindra kedua. Coba kalau Gerindra tidak mengusung Prabowo kala itu, bisa-bisa perolehan suaranya lebih rendah dibandingkan Golkar dan PKB. Jadi walaupun Prabowo sudah kalah berkali-kali di Pilpres, tujuan utamanya mau nyalon lagi pada Pilpres 2024. Sebenarnya bukan supaya jadi presiden, tapi supaya Partai Gerindra tetap dapat kotel efek, sehingga perolehan suaranya tetap tinggi. Syukur-syukur bisa terpilih jadi presiden. Kedua, AHY tidak punya pengalaman apa-apa di pemerintahan. Bahkan jadi ketua RT saja dia belum pernah. Kebayang nggak? Ada orang yang mengendarai motor saja nggak pernah, tiba-tiba mau mengendarai bus. Lokak masuk jurang. Jadi daripada nanti AHY bukannya menjadi bagian dari solusi, tapi bagian dari masalah yang menyebabkan SBY harus turun gunung terus. Mending dia nggak usah didukung sebagai cawapres. Ketiga, kader Demokrat terkenal korup. Bayangkan mulai dari ketumnya, bendahara, wasekjen, ketua DPP, hingga anggota Dewan Pembina Partai Korupsi berjamaah loh. Mirisnya lagi pada 2023 atau tepatnya setahun menjelang pemilu, masih juga ada kader Demokrat yang ditangkap KPK karena korupsi. Mereka adalah Lukas NMB dan Ricky Hampagawa. Jadi daripada Demokrat kembali berkuasa dengan AHY yang menjadi wapres dan kadernya makin banyak yang korupsi lagi, mending doi nggak usah jadi cawapres. Bukankah mencegah itu lebih baik daripada mengobati, Ferguson?
dan guru terbaik adalah pengalaman. Dan tentunya masih ada lagi alasan-alasan rasional lainnya kenapa Nasdem dan PKS tidak mau AHY jadi cawapres Anies. Hanya saja yang namanya menolakkan ada dua cara, yaitu cara halus dan cara kasar. Kenapa orang suka menggunakan cara halus? Ya supaya tidak sampai menyakiti hati orang lain. Nah, yang dilakukan oleh PKS justru sebaliknya, menolak AHY sebagai cawapres Anies dengan cara yang begitu kasar. Jadi di saat Demokrat sedang berusaha meyakinkan partai anggota koalisi perubahan bahwa AHY adalah cawapres terbaik bagi Anies, PKS malah secara terang-terangan mengusulkan Sandiaga Uno sebagai cawapres mantan Mendikbud tersebut. Mardhani Alisera yang sangat aktif di Twitter itu pun mengakui ketokohan Sandi bisa menarik pemilih dari masyarakat Indonesia di bagian tengah dan timur. Kemudian seperti lupa bahwa AHY juga mau jadi cawapres Anies, Mardhani mengatakan akan berupaya maksimal untuk menduetkan Anies Sandi. Memang Sandi lebih banyak sih duitnya dibanding AHY dan mau beri PKS 500 miliar pada Pilpres 2019 lalu. Tapi nggak segitunya juga, keles. Menghargai perjuangan orang lain tetap penting, bro. Jelas sakit hatilah AHY dan kader Demokrat, ketum kebanggaan mereka diperlakukan bak orang nggak dianggap. Tapi demi menjaga koalisi perubahan tetap utuh, kader partai berlambang bintang Mercy tersebut diam saja. Siapa tahu Tuhan kasihan sama AHY yang sudah berjuang mati-matian agar terpilih menjadi cawapres. Keinginannya tersebut dikabulkan. Karena pada dasarnya yang menjadi cawapres bukan yang potensial tapi yang mendapat restu dari alam. Buktinya Ma'ruf Amin yang elektabilitasnya kala itu bisa dibilang lebih rendah daripada AHY bisa jadi cawapres tuh. Jadi teruslah berusaha ya Partai Demokrat. Dan ini sebenarnya bukan yang pertama kali PKS bikin sakit hati Demokrat. Partai berwarna oranye itu juga pernah menolak kebijakan SBY yang kala itu terpaksa menaikkan harga BBM. Hingga Paman Anissa Pohan Ramadan Pohan marah besar sampai-sampai mengatakan PKS mau enaknya sendiri. Waduh. Melihat dinamika yang terjadi saat ini, penamaan koalisi perubahan itu sebenarnya nggak cocok. Cocoknya sih koalisi terpaksa. Mereka terpaksa bersama dalam sebuah koalisi karena tidak ada pilihan yang lain lagi. Bagaimana menurut Anda?